وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه النبي والآل وصحبه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat dari Allah, terutama nikmat iman Islam, nikmat taufik hidayah, nikmat sehat afiah. Nikmat kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita masih dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita semua untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah, salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan i'tikaf kita dengan duduk di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, dan insya Allah ditutup umur kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan dengan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat dan salam yang selalu kita sampaikan kepada beliau, insya Allah kita semua di hari kiamat kelak mendapatkan syafaat pertolongan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Nadhirul Iman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali bersama-sama kita melanjutkan pengajian kita di dalam pembacaan kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Telah selesai tentang pembahasan peristiwa kejadian penaklukan kota Mekah. Kemudian peristiwa ataupun kejadian selanjutnya yaitu ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, bermukim di kota Mekah di hari kelima. Beliau melakukan utusan-utusan untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitaran kota Mekah. Pada hari kelima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengutus salah seorang sahabat yang bernama Khalid ibnul Walid dibarengi dengan 30 rombongan pasukan berkuda untuk menghancurkan salah satu berhala yang bernama Uzza. Jadi kalau nak ngejuk nama jangan ngejuk nama Uzza, karena Uzza ini Bapak Ibu nama berhala. Jadi kan kita kaget ngembek Uzza ini ada dalam Al-Quran, lafaz Uzza ini la tawal Uzza. Kaget nak ngembek berkah nama dari Al-Quran. Kapan ketemu kata dibuka yang Quran tadi, ketemu apa namanya mata yang tertuju pertama kali kepada ayat, itulah nama anaknya kakek. Pas ketemu syaitan,
misalnya. Aja namanya syaitan. Atau pas ketemu misal lafaz Uzza, laju dinamai Uzza. Oh, Uzza ini bagus. Uzza bagus namanya kalau dalam secara bahasa Indonesia. Tapi itu nama berhala. Lata wal Uzza, kakek banyak nama-nama berhala. Nah, jadi jangan sampai karena nak ngambil keberkatan Al-Quran tadi ngasih nama, main tunjuk, main lihat kebenaran nama yang tidak bagus tetap dinamai, jangan. Tetap harus bertanya juga apa artinya Uzza. Kemudian Uzza ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, secara bahasa artinya dari kata Izzun, yang agung, yang besar. Karena ini adalah wahiyya akbaru sanamin li Quraisy. Uzza ini berhala yang paling besar yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Tempatnya di daerah yang bernama Nakhlah. Wallahu alam nama tempat tersebut apakah masih ada atau tidak. Tempatnya bernama Nakhlah dan dia merupakan berhala yang paling besar. Yang pertama kali membawanya adalah salah seorang yang bernama Sa'ad bin Zalim. Sa'ad bin Zalim diletakkan di daerah Nakhlah. Tapi kalau berhala yang masuk ke kota Mekah itu yang pertama kali membawanya adalah Amr bin Luhai, salah seorang Arab yang membawa pertama kali berhala di kota Mekah dan meletakkannya di sekitaran Ka'bah. Namanya Amr bin Luhai. Tapi kalau yang membawa Uzza, berhala yang terbesar yang ada di sekitaran kota Mekah, itu namanya Sa'ad bin Zalim. Maka datang Khalid bin Walid, diutus oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahadamaha, maka langsung dihancurkan Bapak Ibu tanpa negosiasi lagi. Langsung datang Khalid bin Walid, lihat berhala tersebut langsung dihancurkan. Nah, berhala Uzza ini terbuat daripada bebatuan. Terbuat daripada bebatuan. Batu-batu yang ditumpuk, yang disusun, mungkin di semen pakai tanah, mungkin zaman waktu itu tanah liat. Akhirnya membentuklah seperti berhala pada umumnya. Lalu disembah. Nah, ini menjadi kemungkaran, kesyirikan yang paling terbesar. Ketika orang-orang Quraisy ditanya kenapa mereka menyembah berhala, maka mereka menjawab, ma na'buduhu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu tidak berwujud Bapak Ibu. Jadi orang Quraisy ini pengen menyembah sesuatu yang berwujud. Jadi disembahlah berhala ini sebagai perantara keberadaan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini adanya Allah, adanya Tuhan, orang-orang Quraisy. Tapi mereka mensekutukan Allah dengan berhala-berhala, disembah, diyakini bahwasannya berhala itu memberikan manfaat, berhala itu memberikan bahaya. Berhala tersebut bisa mendatangkan kebaikan ataupun keburukan. Itu yang mereka yakini. Nah, ini yang tidak boleh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jangankan bentuk berhala sesungguhnya, apapun bentuk yang ada di muka bumi ini Bapak Ibu, kalau kita yakini manfaat, kebaikan, madarat itu datang daripada benda tersebut, maka itu sudah termasuk kepada perbuatan syirik. Jadi hati-hati. Misalnya anggap nyimpen keris, misalnya nyimpen pusaka lah, batu cincin misalnya. Oh ya, aku pakai batu cincin alhamdulillah, berapa kali tabrakan motor itu udah ngapo-ngapo misalnya, gara-gara pakai batu cincin. Yakinnya di batu cincin, bukan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh yang aku ini pakai gelang jadi
gelang ini juan yayaku itu dari yainya lagi itu dari yainya lagi, pokoknya turun menurun. Gelang ini sakti, baca memberikan kesembuhan, maka syirik juga. Kesembuhan sejatinya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, yang paling simpel, yang paling tipis Bapak Ibu, obat misalnya. Obat. Kita kalau sudah sakit, nego obat, yakinnya kesembuhan itu dari obat. Itu tipis-tipis masuk kepada perbuatan syirik Bapak Ibu. Walaupun tipis, sejatinya kesembuhan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat itu adalah wasilahnya, perantaranya, sebabnya. Tapi jangan kita yakini obat itu yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat adalah sarana, sebab, wasilah untuk datangnya ke kesembuhan. Jadi orang Quraisy Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka menjadikan berhala itu sebagai sesembahan, meyakini bahwasannya ketika mereka menyembah berhala itu seakan-akan mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak. Justru mereka semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan mereka mensekutukan Allah, meyakini bahwasannya baik buruk itu datang daripada berhala tersebut, bukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu patung yang terbesar yang dimiliki oleh kaum Quraisy, yaitu Uzza. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW pun mengutus salah seorang sahabat yang bernama Amr bin As untuk menghancurkan berhala yang lain yang bernama Suwa' wa huwa a'zamu sanamin li Hudzail. Ini berhala terbesar kedua yang dimiliki oleh suku Hudzail. Jaraknya Bapak Ibu, tempuhnya, lokasinya kurang lebih 3 km daripada kota Mekah. Maka Amr bin As ketika sudah sampai kepada patung Suwa, maka di situ ada yang jago Bapak Ibu, ada yang jagonya, ada juru kuncinya, ada yang jago berhala tadi. Ditanya sama yang jago berhala tadi, Amr bin As, "Ma turid?" Apa yang engkau inginkan? Maka Amr bin As menjawab, "Aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghancurkan berhala ini." Maka penjaga berhala tadi ngomong, "La taqdir ala dzalik." Engkau tidak akan bisa menghancurkan berhala ini. Faqultu lima. Maka Amr bin As ngomong, kok tidak bisa? Yamna'uka, berhala ini bakal mencegahmu, berhala ini bakal melawanmu, kata yang penjaga berhala tadi. Akhirnya Amr bin As ngomong, hatta al'an anta 'alal batil, sampai detik ini engkau masih di dalam kesesatan, meyakini bahwasannya berhala itu bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan mara bahaya. Pernah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dikisahkan di dalam Al-Quran tentang cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh berhala-berhala. Ketika ditanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Sami'tu fatan yuqalu lahu Ibrahim. Kami nengok ada pemuda yang menghancurkan berhala ini, namanya Ibrahim. Suruh mereka datang, suruh dia datang ke sini, kata raja pada waktu itu. Ketika ditanya Nabi Ibrahim, apakah engkau betul menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, kata raja tadi. Maka Nabi Ibrahim dengan simpel, dengan secara logika Bapak Ibu menjawab, coba engkau tanya patung yang terbesar ini, siapa yang menghancurkan patung-patung yang kecil itu? Soalnya disisakan sama Nabi Ibrahim itu sikap patung besar, yang lain kecil-kecil dihancurkan ya. Kalau baik mereka itu bisa ngomong, maka terdiam Bapak Ibu, tidak bisa menjawab. Jadi orang dulu tuh meyakini bahwasannya
manfaat bahayo itu datang dari suatu benda yang dikultuskan, yang diistimewakan. Nah, tradisi ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maaf sampai sekarang ini masih banyak tradisi yang seperti ini, menganggap benda pusaka itu sakti, memiliki keistimewaan, memiliki manfaat, memiliki kegunaan, memiliki macam-macam, pokoknya bisa mendatangkan rezeki yang luas, bisa mendatangkan keberkahan. Tapi yakinlah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak akan memberikan apapun sama sekali kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ada ini merupakan wasilah, perantara, sebab daripada datangnya manfaat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah debat Amr bin As, langsung beliau tidak banyak ngomong, beliau dekati berhala tersebut lalu dihancurkan dan diajak sahabat-sahabat yang lain untuk menghancurkan. Maka ketika penjaga berhala tadi melihat, nengoklah ujinya, ngelawan tak dia berhala ini? Tidak ujinya. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, berhala tadi langsung ngomong, aslamtu lillahi rabbil alamin, aku masuk Islam kepada Tuhan pemilik alam semesta. Jadi Suwa' dihancurkan oleh Amr bin As. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Suwa' ini adalah nama daripada keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam. Suwa' bin Shish bin Adam. Jadi Suwa' ini nama cucunya Nabi Allah Adam alaihissalam. Suwa' ini, Suwa' bin Shish bin Adam, cucu jatuhnya. Adam punya anak namanya Shish, Nabi juga ini. Nah Shish ini punya anak namanya Suwa'. Nah Suwa' ini sebagian para ulama menjelaskan, ada yang mengatakan seorang nabi, ada yang mengatakan juga bukan. Karena seseorang yang berpengaruh pada waktu itu kemudian meninggal, akhirnya dibuatlah bentuk gambar, suwirat suratahu wa uzimat. Jadi asal muasalnya Bapak Ibu, berhala-berhala ini adalah dari orang-orang terdahulu yang dikultuskan seperti seorang nabi atau yang diistimewakan. Maka dibuatlah bentuk, dibuatlah patung, lalu disembah sebagai bentuk sesembahan keagamaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Suwa' ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkenal sekali berdoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sakti tadi, Suwa' ini sakti. Karena Nabi mungkin wallahu a'lam ataupun seorang yang soleh, kapan ngangkat tangan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada wong yang cek itu Bapak Ibu, sampai sekarang pun ada masih. Kapan dia ngangkat tangan tak lama langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang dikenal dengan mustajabud da'wah, doanya terkenal tembus langit, cepat dikabulkan oleh Allah. Pun kalau lama ya tidak lama-lamanya. Nah itu ada beberapa orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan mengangkat tangan tidak lama pasti dikabulkan oleh Allah. Banyak orang minta doa sama-sama mereka, itu orang-orang soleh. Apapun yang diminta, hajat dunia, hajat akhirat, itu langsung cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau cak kita ini Bapak Ibu, ya pending dulu doanya, tidak baca langsung instan terkabul, tidak baca model-model cak kita sekarang ini. Kapan mintanya sekarang, ya kabulnya tidak tahu kapan-kapan. Cuman ada beberapa ajaran, instruksi daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pengen cepat kabul doa, yang paling populer, yang paling terkenal Bapak Ibu,
jangan pernah sedikit pun makan daripada perkara yang haram, sedikit pun jangan. Kapan tercicip yang tidak bagus jangan dimakan, apalagi yang syubhat, misalnya syubhat, apalagi yang haram. Syubhat jangan. Apa itu syubhat? Yang tidak jelas, yang kita tuh ragu-ragu, ini dari mana dia dimakan ini, apakah halal, apakah haram, syubhat, maka ditinggalkan. Terlebih lagi yang haram, jangan sampai sedikit pun masuk kepada perut kita ini Bapak Ibu daripada yang haram. Insya Allah takun mustajabud da'wah. Itu Nabi yang ngomong. Itu Nabi yang ngomong kepada salah seorang sahabat. Ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabud da'wah. Perbagus makananmu, maka engkau jadi orang yang cepat dikabulkan doanya. Perbagus makanan, maksudnya apa? Cari yang halal, cari yang bagus, cari yang betul-betul bersih. Zaman sekarang nih Bapak Ibu yuk itu kan tak baca apa namanya, meriksa nih. Makanya paling bagus makanan itu adalah yang kita masak dewe, itu yang paling bagus. Paling bagus. Yang dimasak oleh istri, yang dimasak oleh orang rumah gitu atau anak perempuan gitu. Itu paling jelas makanannya. Pun kalau kita beli di luar, kita tidak tahu asal usulnya, bagaimana status kehalalannya, bagaimana proses masaknya, kita tidak tahu Bapak Ibu. Kalau kita belanja di luar, makanya paling bagus makanan itu yang dimasak sama ibu-ibu yang di belakang. Itu yang paling bagus itu. Jelas, tidak? Kemana arahnya, dari mana duitnya. Jadi paling bagus itu yang dimasak di rumah itulah Bapak Ibu, yang ibu-ibu masak, yang ibu kita masak, istri kita masak. Jadi jangan terlalu dibiasakan berjajan di luar itu. Kalau memang tidak kepepet ataupun tidak lagi pengen niat, malah berjajan di rumah, masak di rumah, pengen apa ya masak, buat. Tinggal kita kuat-kuatan ngejauh ke rumah duit belanja. Kalau memang pengen nak berjajan, insya Allah Bapak Ibu, kalau memang betul-betul murni niat yang kita makan daripada yang bagus, yang halal, insya Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, takun mustajabud da'wah. Jadi orang yang doanya itu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suwa ini dia punya keistimewaan, punya keahlian, doanya cepat dikabulkan oleh Allah. Maka karena punya keahlian tadi, dibuatlah seperti sejarah lah, dibangun patung untuk dia. Nah, dibangun patung ini Bapak Ibu, niatnya itu bukan untuk disembah sebetulnya, sekedar untuk mengingat baik. Di zaman dulu bahwasanya ada salah seorang yang istimewa, cucu daripada Nabi Adam, Suwa. Tak tahu lama kelamaan dikultuskan Bapak Ibu patung tadi, lalu disembah. Nah itu yang jadi asal muasalnya. Awalnya tidak disembah, tapi beriringan dengan waktu zaman akhirnya pun disembah. Tidak sampai di situ Bapak Ibu. Suwa ini punya anak 3, namanya Yahud, Ya'uq sama Nasr. Nah ini galuh-galuhnya pun disebutkan di dalam Al-Quran. Nama-nama ini Yahud, Ya'uq sama Nasr, anak daripada Suwa. Jadi jatuhnya ini cicit Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika mereka mati, anak daripada Suwa ini, yang 3 ekor ini, Yahud sama Ya'uq sama Nasr, ketika mereka mati meninggal, pun dibuatkan patungnya Bapak Ibu. Karena anaknya kiai lah mungkin, atau anaknya seorang nabi, anaknya seorang yang istimewa, dibuatkan patung lalu disembah juga. Dianggap karena kalau bapaknya sakti maka anaknya pun sakti.
lalu disembah juga, memberikan manfaat bagi mereka. Qalu ma'adhuma haula abauna illa li'annaha tarzuk. Sampai mereka itu Bapak Ibu di dalam tafsir Tabari disebutkan, mereka mengatakan, mengklaim, kami tidak memuliakan nenek moyang kami kecuali mereka itu tarzuk, memberikan rezeki, wa tashfa', dan memberikan pertolongan, wa tadur, dan menolak mara bahaya. Sampai situ mereka itu Bapak Ibu keyakinan. Fattakhadhuha alihah, lalu mereka menganggap patung-patung itu bentuk-bentuk gambar itu adalah sebagai Tuhan. Makanya pernah kita jelaskan kemarin ketika Rasulullah SAW membuka Ka'bah, itu kan ada sebagian gambar-gambar nabi-nabi terdahulu dibuat sebagai bentuk patung. Maka sejatinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perkara itu adalah tradisi orang-orang terdahulu yang masih meyakini bahwasannya berhala itu adalah seperti Tuhan. Ini tidak boleh. Kemudian berhala yang terakhir Bapak Ibu yang besar juga, Manah, namanya berhala Manat. Manat ini diutus Sa'ad bin Zaid untuk menghancurkannya bersama dengan 20 pasukan berkuda, dan ini patung dari suku Khuza'ah. Letaknya di daerah pergunungan, di samping ataupun di pinggiran lautan. Maka langsung datang ke sana Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, simple baik, Sa'ad bin Zaid datang dan langsung menghancurkan, tidak panjang lebar. Nah, yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, walaupun sekarang berhala-berhala itu tidak ada lagi, wujudnya tidak ada lagi, bentuknya tidak ada lagi, tapi segala sesuatu yang membuat kita itu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hitungannya seperti berhala Bapak Ibu. Zaman sekarang ini kan banyak. Makanya kata Imam Syafi'i, walaupun berhala pada zaman sekarang akhir-akhir ini tidak ada lagi, tapi ada berhala-berhala kecil yang bisa melalaikan seseorang atau bahkan sampai menghilangkan keimanan seseorang, seperti mungkin jabatan, kedudukan, harta, wanita. Itu banyak daripada umat manusia Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah tergiur dan bahkan hampir-hampir hilang keimanannya gara-gara hal tersebut. Maka sejatinya berhala itu bukan hanya patung Bapak Ibu. Berhala itu bukan hanya bentuk gambar, tapi berhala itu apapun yang bisa membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau membuat kita mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwasannya manfaat, mara bahaya, kebaikan, kejahatan datang dari benda-benda tersebut. Itu kan masih ada zaman sekarang ini Bapak Ibu, tradisi-tradisi mungkin wong dulu beranggapan benda-benda mistik, benda-benda sakti, barang-barang mungkin sakral segala macam, beranggapan bahwasannya itu bisa memberikan manfaat, mara bahaya. Maka hal-hal yang demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita hapuskan daripada hati kita jauhkan daripada keimanan kita. Jangan sampai ada di dalam hati kita keyakinan manfaat, kebaikan, keburukan datang daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu baik, datang daripada Allah. Walaupun itu buruk, itu juga datang daripada Allah dengan hikmah-hikmahnya Bapak Ibu. Jadi kita terima apapun yang datang daripada kebaikan, kita syukuri, dan apapun yang datang daripada keburukan sejatinya mungkin itu ada manfaat ataupun hikmah yang Allah berikan, mungkin kita yang belum paham. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai sini dulu permasalahan tentang penghancuran berhala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut kepada pembahasan perang Hunain. Wallahu taala a'lam bissawab.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kamu tuh ini itu dan latan perjalanan jangan masih kan habis ya sabar beta dong dilawak mereka. Ya, makasih ya, makasih.
Ribu penonton. 2.500 penonton. Belakang Itu tengok siapa Umi? muter-muter. Umi hilang Umi. Bentuk syukur. Ya teman-teman, kalau mau makan di sini di subuh pasti ada ini. Sakit ya mungkin kita nak. Tidak habis ini. Tidak tahu tidak sadar. Gimana coba? Ya Pak. Rekam jantung, darah. Dorong. Apa ini 2 ekor? Ini Bapak Ketua kita. 2.500, 2.600. Gak aneh. Gak aneh duitnya. Hai bocil. Bocil kecil. Banyak tadi yang nonton. 2.600. Ibu. Iya, dia habis 2 ekor Umi. Papa mau habis 2 ekor. Banyak makannya bapak itu. Ini guru bahasa Perancis kita ini. Ututumua, kamu itu segalanya bagiku. Kata-katanya itu. Ututumua. Putar bela ya. Kasian aku jengok kalian. Enggak ada yang jengok. Ini siapa? Kepala gas. Oh, kepala gas. Kepala gas dipasang. Jangan dipasang. Oh, kepala gas. 44 penonton. Besok kita lanjut live lagi. Masuk kepala keluarga dibungkus. Sampai lah, ibu teh kan nanya, dia kan nanya itu apa? Kepala keluarga katanya itu. Itu kepala gas tuh dalam situ. kepala keluarga dibungkus. Ada ibunya dipasang dia. Pasang. Kepala gas gitu. Oke, bisa. Sekali itu lagi. Ada gasnya belum? Apa ya? Gasnya. Oh, masang itunya bae, selangnya bae. Pasang kepala. Oke. Radiator. Iya. Jadi kami lah belinya itu. Obeng gepeng kok ada obeng gepeng. Obeng ada kan? Mau kemana Cil? Bocil kabur dia Cil. Ada obat tuh. Ini live ini ya simpulan dari kajian tadi. Jumat juga kami tidak bisa cuci. Kok bisa? Karena persiapan. Persiapan apa? Nah, nikah. Sabtu OTW ke Karalam. Oh. Seluruh ibu-ibu. Lah. Wih, dia ngajak jalan-jalan. Sampai pakai jilbab. Boleh, Bu. Aku minjam dulu tapi.
Pakai gamis. Aku minjam dulu kayak pakai gamis. Minjam teman-teman aku. Nih Pak Ketua kita nih, lagi capek dia. 100. Nah, ngomong nggak Pak? Kata-kata nih Pak. Kata-kata nih. Kata-kata itu yang baik. Iya. Ya kata-kata yang baik tuh. Iya. Udah. Berusaha setiap hari itu ada kebaikan Hmm. kita berbuat, sehingga akan menjadi saksi dalam hidup kita di akhirat nanti. Ini Pak Wakil. Pak Wakilnya ada nggak kata-kata nih Pak? Saya yang lagi naik 100 lebih. Best of the best. Lesu tenan Pak, kesel banget. Hari pijet nggak Pak? Cita yang lain. Hah? Masuk? Masih naik terus ini. Sinetron. Bentar lagi habis. Jadi dapat kupon. Kuponnya digunakan jadi penontonnya naik. Bantu pengajian yang mau sedekah lewat sini nanti dipotong. Ya ada Habib guys, kita salim dulu guys. Dari Turki ini. Masya Allah. Ini donatur MBG. Ini saat kita sin Quran. Ini siswanya. Mana nih Kak? Ini nih. Jadi suaranya tuh jelas kalau pakai ini. Jadi teman-teman kalau nontonnya pakai ini. Jadi kalau nonton jelas. Bocil. Nenek sing ngarep ngewang ngangkat iki enggak? Iki ra diombe Kak Aris. Oh, Kak Aris meladang deh. Ah, cukup. Separ ngopi. Ngopi. Ki, orang diombe. Urang makan sego enggak enak. Enggak mam kopi enggak enak isu. Oh ya wis kene tak. Mana eman? Iya lah. Ah. Api bro. Bocil kecil. Lain kali Mas. Nek gua api iki, nek gua aku gak apa-apa iki lho. Gompel mbok ya golek sing api. Iya, kok tak omongin Pak Ketua lagi loh, kayak gini. Nek udah. Wah iya, sekarang iki di sini iki. Jadi Kayak rambut iki. rambut. Oh, rambut iki. Iki gompel. Endi rambut? Iki lho sing melingkar-melingkar iki. Utuh ya? Utuh. Oh, retak. Retak pecah kuwi. Bismillah. Aku soalnya neng omah bojoku iki nek sing ngene iki ora tinggo ya. Oh, dipajang. Anu Oh iya. jadi enggak oleh ya. Ada istilahnya rapat. Kalau sing pecah-pecah retak iki sampai enggak api. Iya, Tapi enggak. jadi itu kuwi enggak ada apa ae jadi. Iya, enggak ada apa aja. Gowo berkah ora. Kayak baju juga suka sobek gitu. Heeh. Nah iso ditambal kayak Nabi boleh, yang robek itu ditambal. Kalau ini nggak mungkin. Kayak lem. Lem kembang. Kena enggak ya? Kena enggak guys? Guys, mati tuh. Saya mati. Apa moy? Dicariin Umi tadi. Masih nonton ya? Umi. Ana Umi. Ini nah, nyariin ini kan tadi. Katanya makan dua piring.
Ditinggal ini HP-nya sama Umi. Bocil juga ninggalin ini. Kemana lah Bocil nih? Bocil. Bocil. Kan ditinggal HP-nya. Jahat kali lah. Masa ini belum mati. Ini apa ini? Ini Papa Moy. Lagi mau ngaji dia. Aja lah lagi. Dewean dia Umi. Oh. Kawannya di sana. Siapa? Umi. Umi siapa? Harus disapa. Nih. Spill lagi, kirim bunga. Di TikTok biasanya kayak gitu. Ayo yang mau spill. Kalau mau spill kirim bunga. Udah ya, ini nanti diupload di YouTube ini. Mana nggak dipotong? Video ini masih ada. Mana ibu tadi? Mau ke Lahat nggak ngajak? Cukup tahu. Dadah Bocil. Dadah Umi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih lama Umi, 1 jam, setengah jam. Ngekstraknya juga lama banget itu. Dadah. Ya nanti dipotong deh. Tapi yang dulu pas yang kayak gini, habis selesai nggak dipotong. Udah pergi deh.